umat Kristiani dan Muslim dipanggil menjadi pembawa harapan untuk kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang, dan menjadi saksi terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan dan keputusasaan. Jumpa lagi di Pintu Damai, saudara-saudari pencinta damai. Apakah Anda tahu bahwa setiap tahunnya Dewan Kepausan untuk dialog antar umat beragama menyampaikan pesan menyambut datangnya bulan Ramadan dan Idul Fitri. Surat tersebut langsung ditulis di Kota Vatikan, disebarluaskan kepada semua umat Katolik, Islam, dan semua umat manusia di seluruh dunia. Tema kali ini berbunyi, umat Kristen dan Muslim, saksi-saksi untuk sebuah harapan. Tema yang sangat bermakna dan patut diketahui oleh para pencinta damai dan pencinta persaudaraan. Pada awal pesannya, Dewan Kepausan dengan penuh sukacita menyampaikan salam persaudaraan kepada umat Islam atas bulan yang penuh berkah ilahi, karena umat Islam akan berjuang meningkatkan pengalaman spiritualitasnya. Kesalehan-kesalehan yang akan dilakukan akan mendekatkan mereka kepada Tuhan dan sesama, dan menguatkan untuk terus berjalan bersama dalam persaudaraan. Tak bisa dipungkiri bahwa gerakan solidaritas persaudaraan sungguh menguatkan umat manusia dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang melanda kita. Begitu banyak kasih persaudaraan mengalir dari orang-orang yang tidak dikenal sekalipun. Selain itu, bantuan-bantuan ilahi begitu banyak diterima manusia, seperti belas kasih, pengampunan, pemeliharaan, karunia spiritual, dan material lainnya. Namun ada satu hal yang sangat penting yang paling dibutuhkan oleh manusia pada saat ini, yakni harapan. Harapan dasarnya adalah Tuhan mencintai kita, dan karena cinta itu memelihara kita. Tuhan selalu memelihara kita dengan caranya tersendiri yang misterius, yang tidak selalu dapat kita pahami dan dapat kita cari jalan keluarnya. Yang kedua, harapan muncul dari keyakinan bahwa semua masalah dan pencobaan dalam hidup memiliki arti, nilai, dan tujuan. Walau sulit, bahkan sering pula tidak mungkin difahami dan dicari jalan keluarnya. Yang ketiga tentang harapan ini, harapan disertai keyakinan bahwa kebaikan ada pada hati setiap orang. Seringkali dalam situasi yang amat sulit dan putus asa, bantuan-bantuan justru datang dari orang atau pribadi yang tidak kita harapkan sama sekali. Bantuan seperti inilah yang menimbulkan harapan besar di dalam hati kita. Yang keempat, selain pribadi, harapan juga bersumber pada persaudaraan manusia. Harapan bagi kehidupan bersama yang penuh damai. Pada saat bencana, konflik, perang, dan lain-lain, ada tanggapan sangat cepat serta solidaritas yang penuh kemurahan dari orang-orang yang beriman dan yang berkehendak baik kepada saudaranya. Pribadi-pribadi itu dan kebaikan nyata mereka mengingatkan kita bahwa semangat persaudaraan adalah universal, melampaui etnis, suku, agama, sosial, ekonomi. Jadi, dengan mengadopsi semangat atau roh persaudaraan ini, kita meniru Tuhan yang dengan penuh kebijakan memandang manusia
semua makhluk dan seluruh alam ciptaannya. Inilah sebabnya mengapa Paus Fransiskus mengatakan bahwa kasih dan kepedulian yang tumbuh di bumi ini merupakan bentuk lain untuk tanda harapan. Namun ternyata harapan memiliki musuh-musuh juga, seperti kurang percaya pada kasih dan perhatian Tuhan, kehilangan kepercayaan pada saudara-saudari, pesimisme, keputusasaan, generalisasi yang tidak adil berdasar akan pengalaman negatif seseorang, dan sebagainya. Pikiran, sikap, dan reaksi yang berbahaya ini harus dilawan secara efektif untuk memperkuat harapan kepada Tuhan dan kepercayaan kepada semua saudara dan saudari. Dalam ensiklik Fratelli Tutti, Paus Fransiskus berbicara tentang harapan. Antara lain dia berkata, "Saya mengundang semua orang untuk memperbarui harapan. Karena harapan berbicara kepada kita tentang sesuatu yang berakar secara dalam di setiap hati setiap manusia, terlepas dari keadaan dan kondisi historis kita masing-masing. Harapan berbicara kepada kita tentang kehausan, aspirasi, kerinduan, dan akan kehidupan yang terpenuhi, keinginan untuk mencapai hal-hal besar, hal-hal yang memenuhi hati kita dan mengangkat semangat kita ke realitas luhur seperti kebenaran, kebaikan, keindahan, keadilan, dan cinta. Dan itu semua bisa membuka kita pada cita-cita besar yang membuat hidup lebih indah dan berharga." Maka katanya, marilah kita terus maju di sepanjang jalan pengharapan. Menyimpulkan pesannya, Dewan Kepausan untuk Dialog Antar Agama ini mengingatkan bahwa kita, umat Kristiani dan Muslim, dipanggil menjadi pembawa harapan untuk kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang, dan menjadi saksi, pemulih, dan pembangun harapan ini, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan dan keputusasaan. Menutup pesannya, Dewan Kepausan ini mengatakan, "Sebagai tanda persaudaraan spiritual kami Kristen Katolik keseluruhan, membawa Anda, saudara-saudari Muslim, dalam doa kami, dan kami mengirimkan harapan yang terbaik untuk Ramadan yang damai dan berbuah, dan untuk Idul Fitri yang penuh harapan dan kebahagiaan." Bagi saya sendiri, pesan menyambut datangnya bulan Ramadan dan Idul Fitri ini sangat mendalam. Benar-benar didasari pada sebuah kesadaran perdamaian semesta yang itu dapat dicapai dengan persaudaraan universal, dan sebagai langkah untuk itu adalah meletakkan harapan kita selain pada penyelenggaraan Tuhan, tapi meletakkannya juga pada pribadi, pada hati setiap orang, bahwa di dalam hati setiap orang ada kebaikan, ada kasih, ada kepedulian, dan wujud-wujud persaudaraan manusia yang telah banyak terbukti selama ini. Semoga saudara-saudara semua, kita menjadi saksi sebuah harapan. Itulah yang diharapkan Dewan Kepausan bagi semua umat manusia pada bulan suci umat Islam ini, dalam menjalankan Ramadan, puasa, dan juga menyambut Idul Fitri nantinya. Semoga pesan ini sungguh membawa damai bagi kita semua. Dan salam damai bagimu, para pencinta damai.